dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saat ini saya berada di Istana Batu Pagaruyan yang bertepatan di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Batu Sangkar merupakan salah satu pusat kebudayaan Minangkabau yang memiliki banyak peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha, di mana kawasan ini tidak lepas dari pengaruh Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Dharmasraya. Peninggalan-peninggalan sejarah ini sudah dijadikan sebagai benda cagar budaya. Dapat kita lihat melalui beberapa benda cagar budaya tersebut seperti Batu Batikam, Batu Basure, Istana Baso Pagaruyuang, dan masih banyak peninggalan sejarah lainnya. Batu Batikam merupakan batu yang berbentuk seperti batu yang tertusuk. Konon, dulu batu tersebut memiliki lubang karena tusukan dari keris Datuk Perpatiah Nansa Batang. Batu ini memiliki kisah yang sangat bermakna karena Datuk Perpatiah bersama dengan saudara tirinya yaitu Datuk Patamanggongan memiliki pendapat yang berbeda mengenai cara pemerintahan yang hampir membuat perpecahan di antara masyarakat setempat. Lalu, untuk mengakhiri perselisihan ini, mereka berdua sepakat untuk memasukkan keris secara bersamaan di dalam batu tersebut sebagai tanda pelepasan amarah. Hal ini dijadikan sebuah tradisi oleh masyarakat Minangkabau dan dihargai sampai saat ini. Kemudian, Batu Batikam disimbolkan sebagai perdamaian, toleransi, kerjasama, dan juga kebijaksanaan. Batu Basure. Batu Basure berlokasikan di Kubu Rajo Limo Kaum, di mana batu ini dipercayai berasal dari zaman kerajaan yang berumur 6 abad lebih. Batu Basure juga menggunakan bahasa Sanskerta yang bertulisan menggunakan tulisan Jawa. Batu ini terletak di atas makam Aditya Warman yang pertama kali ditemukan oleh pakar sejarah asal Belanda yang bernama T.H. van Schenk pada tanggal 16 Desember 1880 dan usia batu ini telah mencapai 650 tahun lebih. Batu ini berisikan sebuah kisah zaman kejayaan Aditya Warman, di mana batu ini dikenal sebagai bukti dari peninggalan sejarah dari Kerajaan Pagaruyuang di masa lampau. Batu Basure berisi pesan yang ditunjukkan untuk Aditya Warman yang berbunyi, Aditya Warman maju perkasa, dia penguasa Sumatera atau Tanah Emas. Ayahnya Atwaya Warman, dia keluarga indah. Batu Basure menunjukkan bahwa masyarakat telah mengenal sistem pencatatan simbolik. Istana Baso Pagaruyuang di tengah bentangan alam Sumatera Barat yang kaya akan nilai budaya dan sejarah, berdirilah sebuah kerajaan yang memainkan peran sentral dalam perkembangan adat dan sistem pemerintahan masyarakat Minangkabau, yaitu Kerajaan Pagaruyuang.
Sebagai pusat kekuasaan adat Minangkabau, Pagaruyung bukan hanya menjadi simbol kekuasaan politik, tetapi juga penjaga nilai-nilai tradisional yang mengakar kuat di kalangan masyarakatnya. Kerajaan ini dikenal sebagai tempat bersatunya unsur adat, agama, dan kerajaan Rajo yang kemudian melahirkan sistem pemerintahan khas Minangkabau dengan prinsip musyawarah dan mufakat sebagai landasan utama. Kerajaan Pagaruyung didirikan oleh Adityawarman dan mencapai puncaknya sekitar abad ke-14 dan ke-15 ketika Adityawarman masih berkuasa. Adityawarman adalah putra dari Darajingga dari Tanah Melayu, cucu Tribuana Mauliwarmadewa yang dibesarkan di Majapahit. Ia berhasil membangun struktur kekuasaan baru di dataran tinggi Minangkabau. Ia memegang gelar Maharaja Diraja dan merupakan tokoh penting dalam transisi budaya dan politik lokal di kala itu. Nama Pagaruyung sendiri memiliki arti filosofis, yaitu tempat perlindungan yang kokoh, yang mencerminkan perannya sebagai pusat kestabilan politik dan adat. Meski sejarahnya tidak terlepas dari mitos dan legenda, banyak bukti arkeologis dan catatan kolonial yang memperkuat eksistensi kerajaan ini sebagai pusat kekuasaan yang berpengaruh di Sumatera bagian tengah. Istana Baso Pagaruyung yang kita jumpai sekarang merupakan bangunan dari replika yang asli, karena istana yang asli habis terbakar pada tahun 1804 pada saat terjadinya Perang Padri. Pada tanggal 1 November 1975 timbullah kesepakatan untuk membuat replika dari bangunan istana ini yang dibangun lebih selatan dari situs aslinya. Dan Istana Baso Pagaruyung ini dijadikan untuk ikon Sumatera Barat. Di lokasi ini yaitu Batu Batikam, Batu Basure, dan Istana Baso Pagaruyung, saya melihat bahwa penyajian sejarah sudah cukup baik karena pengunjung bisa melihat dengan secara langsung peninggalan bersejarah yang masih terjaga hingga saat ini. Peninggalan seperti Batu Batikam memiliki nilai adat yang sangat kuat. Batu Basure menjadi bukti tertulis dari masa lalu yang sangat penting, dan Istana Baso Pagaruyung menjadi simbol kebudayaan Minangkabau yang telah bertahan hingga sekarang. Oleh karena itu, peninggalan Hindu-Buddha memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas budaya masyarakat saat ini. Nilai-nilai sejarah tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu,
pelestarian sejarah menjadi tanggung jawab kita bersama, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun generasi muda, agar warisan ini tidak hilang di masa depan. Sejarah tidak benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam budaya, dalam ingatan, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian vlog saya, semoga dapat menambah wawasan mengenai sejarah Hindu Buddha di Minangkabau, Sumatera Barat. Terima kasih.